Ya, selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi bersama saya dalam materi lanjutan dari faktorisasi bentuk aljabar, yaitu tentang materi perkalian bentuk aljabar. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sekarang kita lanjut kepada perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar ada tiga cara atau tiga model. Yang pertama adalah perkalian suku tunggal yang akan kita pelajari sekarang. Yang kedua, perkalian suku tunggal dengan suku banyak. Yang ketiga adalah perkalian suku dua dengan suku dua. Nah, pertama-tama kita akan melakukan perkalian suku tunggal. Namun sebelum kita melakukan perkalian suku tunggal, ada syarat sedikit yang perlu kalian pahami, yaitu mengenai variabel. Di sini kita pahami dulu tentang perkalian variabel yang sejenis. Misalnya, contohnya di sini ada syaratnya, syarat variabel yang sejenis. Syarat perkalian variabel yang sejenis seperti ini. Variabel itu ya, A dikali A, itu maka hasilnya adalah kita kasih variabel dulu pangkatnya. Di sini ada M, A pangkat M dikali A pangkat M, maka hasilnya akan menghasilkan A pangkat M tambah M. Maka pada saat contohnya di bawah ini seperti ini, A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 tambah 3 yang hasilnya adalah A pangkat 5. Itu untuk perkalian suku tunggal yang variabelnya sejenis. Nanti juga seperti itu untuk perkalian-perkalian yang lain jika variabelnya sejenis. Syaratnya ini pangkatnya dijumlahin. Nah, baru kita bisa masuk ke contoh soal perkalian suku tunggal. Contoh. Nah, di sini untuk perkalian suku tunggal, syarat yang utamanya sudah kalian pahami tadi jika ada variabel yang sama. Namun untuk bilangan bulatnya atau angkanya itu sama dengan perkalian bilangan bulat seperti yang dulu. Angka ya tetap dikalikan seperti biasa. Tinggal kita pemahaman perkaliannya. Misalnya 5 dikali 2. 5 dikali 2 berapa? 10. Kita tulis di sini 10. Ada Y dikali X, Y pangkat 2. Atau Y dikali X dikali Y pangkat 2. Itu kita satukan saja semuanya. Namun ada Y yang di sini 1, di sini 2. Maka Y-nya jadi berapa? Jadi 3. Yang X-nya tetap. Karena tidak punya kawan, maka Y-nya adalah 1 ditambah 2 atau 10 X Y pangkat 3. Seperti itu. Itu sederhananya. Nah, kita coba contoh yang kedua. Ya, di sini contoh yang kedua untuk perkalian suku tunggal, angka terlebih dahulu menjadi prosesnya, yaitu 3 dikali 4 min 12 dikali 2 min 24 dikali 5 min 24 dikali 5 bisa kalian cari nanti. Min 24 dikali 5 adalah min 120. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel sesuai dengan urutan abjad. M dulu. M dikali M pangkat 2. Berarti ini 1, ini 2, terus dikali lagi M. Ada 1 lagi. Kalau kita mau bikin prosesnya seperti ini. 1 tambah 2 tambah 1. M-nya ada 1, di sini ada 1. Maka kali lagi M 1 tambah 1. Maka jawabannya adalah negatif 120 M pangkat 4 N pangkat 2. Nah, itulah untuk penyelesaian perkalian bentuk aljabar suku tunggal. Jadi seberapa panjang pun modelnya, seberapa banyak pun modelnya, yang penting kalian pahami adalah masalah jika variabelnya sama, maka pangkatnya tidak dijumlahkan. Jika variabelnya berbeda, ya kita tinggal tuliskan aja rutnya semua di sini. Paham? Saya harap kalian paham untuk materi perkalian suku tunggal. Selanjutnya kita masuk kepada perkalian suku tunggal dengan suku banyak. Bisa kita mulai dengan perkalian suku tunggal dan dengan suku banyak. Syaratnya sudah ada tadi di dalam perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Kita coba melakukan proses ini dengan contohnya langsung.
Nah, di sini kalimatnya adalah jabarkanlah bentuk aljabar berikut. Sebenarnya ini adalah metode dari sistem distributif, yaitu penjabaran, menjabarkan. Maka proses penjabaran perkalian pada aljabar. Nah, di sini kita kalikan sama dengan, nah pada saat ini definisinya kurung, ini adalah definisinya kali. Ini kali, definisinya kali. Artinya ini dikali ini 2x dikali 4x pangkat 2 dan 2x dikali negatif 3y. Caranya kita buat seperti ini supaya lebih mudah. Satu-satu ya, 2x dikali 4x pangkat 2 maka 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. X dikali x pangkat 2. Karena di sini 1x-nya, di sini 2x-nya atau pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, maka jadinya pangkatnya 3. Langsung saja karena sudah kita pelajari di perkalian suku tunggal. Selanjutnya di sini ada 2 kali 3 karena tandanya negatif, maka negatif 2 kali 3 adalah 6. X dengan Y variabel yang terpisah atau yang berbeda, maka kita satukan saja seperti ini. Selesai. Itulah perkalian suku tunggal dengan suku banyak. Kita kasih contoh yang kedua. Ya, lihat ini. Nah, ini contoh yang kedua. Semakin panjang apapun bentuknya tidak masalah, tidak jadi masalah. Yang penting pemahamannya adalah kita kalikan satu-satu seperti ini. Mau 100 dia panjangnya atau 50 atau 5 atau 6 itu terserah. Yang penting pemahamannya adalah variabel yang sejenis itu pangkatnya kita jumlahkan. Ya, kita pahami dulu. 4 dikali angkanya di sini 1, maka hasilnya adalah 4. Di sini x-nya pangkat 1, di sini x-nya pangkat 2 menjadi x pangkat 3. Selesai. Selanjutnya ada tambah. Tambah 4 dikali 2 8. Ada x dikali x, ada x pangkat 1, x pangkat 1 jadinya x pangkat 2. Kebetulan sini y, kita tambahkan lagi y nya. Selanjutnya ada 4 dikali negatif 3, itu negatif 12. X dengan y adalah variabel yang berbeda, maka kita tuliskan saja. Selesai. Nah, itulah contoh perkalian suku tunggal dikali suku banyak. Jadi bebas, mau sebanyak apapun bebas. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkalian suku 2 dengan suku 2. Baik, kita masuk kepada perkalian suku 2 dengan suku 2. Perkalian suku 2 dengan suku 2 ada 2 cara, yaitu dengan cara hukum distributif dan yang kedua adalah dengan cara skema. Ya, kita masuk dulu ke contoh hukum distributif. Nanti tinggal pilih saja mana yang terbaik menurut kalian atau yang lebih mudah menurut kalian dalam penyelesaiannya. Kita masuk ke contohnya di sini. Tentukan baik, kita mulai. Di sini ada 3x tambah 4 dikali x kurang 2. Namanya distributif, hukum itu adalah penjabaran, pemisahan, menjabarkan sepanjang-panjangnya. Maka dengan cara itu kita ambil satu objek dari sebelah kiri dikalikan dengan suku 2 yang di sebelah kanannya. Kita ambil satunya, yaitu 3x, kita kalikan menjadi x kurang 2. 3x kali x kurang 2 menjadi perkalian suku tunggal kali suku banyak. Selanjutnya ada angka 4, positifnya kita ikutin, lalu dikali x dikurang 2. Nah, setelah itu kembali ke permasalahan yang tadi, yaitu perkalian suku tunggal dengan suku banyak. Kita satukan seperti ini. Karena dia variabelnya sama, x dengan pangkat 1 kali x pangkat 1, maka x pangkat 2. 3 dikali 2 negatif 6x. Ditambah 4 kali x, 4x, 4 kali min 2, min 8. Nah, belum selesai. Kenapa Pak belum selesai? Karena dalam proses penjumlahan di sini ada variabel yang sama. Jika dalam proses penjumlahan atau pengurangan variabel yang sama, maka bilangannya harus kita kurangkan atau kita jumlahkan. Kita bacanya di sini.
Jangan dipotong-potong, dari sini kita bacanya. Bacanya dari sini dan ini. Maka di sini tetap ini yang sama, X dengan X. Bacanya negatif 6. Negatif 6 ditambah 4. Negatif 6 ditambah 4 adalah negatif 2X dikurang 8. Negatif 2X dikurang 8. Nah, baru selesai karena tidak ada lagi variabel yang sejenis. Nah, itulah contoh perkalian menggunakan hukum distributif. Yang kedua, kita coba contoh perkalian menggunakan skema. Oke, baik, kita masuk ke contoh menggunakan skema, yaitu 3P ditambah 2, 5P dikurang 4. Nah, dalam penggunaan skema ini kita hanya mengalihkan langsung di dalam perkalian suku 2 ini dalam bentuk garis-garis seperti ini. Kita kalikan langsung seperti ini, ya. Nah, kita kalikan langsung 3P dikali 5P, maka jawabannya adalah 15P pangkat 2. Terus 3P dikali min 4, maka jawabannya adalah min 4P. Min 12P. Selanjutnya ini juga yang di atas. Nah, seperti itu. 2 kali 5P, maka jawabannya positif 10P. Cuman 2 kali negatif 4, jawabannya adalah negatif 8. Nah, kita lebih mempermudah, mempersingkat proses yang di atas. Yang di sini kita jabarkan satu-satu, yang di sini langsung kita kalikan di dalam perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, namun tetap ada namanya suku yang sejenis dalam operasi penjumlahan maupun pengurangan. Maka kita harus selesaikan juga. Yang ini kita turunkan. Negatif 12 tambah 10, negatif 2P dikurang 8. Selesai. Nah, itulah proses perkalian dengan metode distributif dan metode skema. Nah, bebas kalian akan memilih yang mana. Yang penting nyaman dengan kalian, mudah dimengerti dengan kalian. Saya harap video ini dapat membantu proses belajar kalian di rumah. Semoga semangat belajar terus. Jangan pernah kendor, karena apapun prosesnya yang penting niatnya sama, yaitu belajar. Selamat pagi, salam sehat.